Bab 203, Jordan apakah bocah cantik? Victoria terkejut dan tersanjung. Dia selalu membayangkan bahwa Gates paling-paling hanya akan menjabat tangannya secara simbolis, jadi dia tidak mengharapkan dia untuk menyambutnya dengan cara yang begitu intim. Itu hanya membuktikan bahwa dia benar-benar memiliki hubungan dekat dengan Jordan, sedemikian rupa sehingga dia tidak memperlakukannya sebagai orang luar. Victoria sedikit gugup karena dia belum pernah sedekat ini dengan orang terkenal yang begitu terkenal. Victoria dengan cepat membalas salam dengan ciuman sopan dan senyum di wajahnya. Gates, senang bertemu dengan Anda. Anda telah memberikan kontribusi besar bagi dunia, dan saya sudah tak sabar untuk bertemu dengan Anda. Victoria juga sedikit bersemangat, karena perangkat lunak Windows yang dikembangkan oleh Gates telah lama menjadi nama rumah tangga, yang digunakan oleh hampir semua orang. Gates tahu bahwa Victoria sedikit gugup, jadi dia menepuk pundaknya dan berkata, "Nona, kamu tidak perlu gugup. Kalian berdua bukan orang luar bagiku." Dia kemudian berinisiatif untuk memperkenalkan Victoria kepada putrinya. "Ini putriku Jennifer, dan pria di sebelahnya adalah tunangannya, Niall." Victoria dan Jennifer pun saling berciuman untuk saling menyapa. Jennifer baru berusia 25 tahun, kira-kira seusia Jordan. Namun, Victoria tidak mengetahui bahwa Gates berniat menikahi Jordan karena mereka sudah saling kenal sejak kecil. Selain itu, Jennifer selalu menyukai Jordan, yang sering berkeliling dunia. Dia menemukan gaya hidupnya sangat keren. Kakek Jordan memaksanya untuk menikahi Hailey 3 tahun lalu, menyebabkan masalah itu ditunda. Sejak itu, Jennifer mulai berkencan dengan pria lain. "Ayo pergi. Aku akan mengajak kalian makan malam." Sejak mereka tiba di pulau itu, mereka secara alami harus menikmati masakan lokal. Gates membawa Jordan dan Victoria ke Anchor Bay, yang merupakan restoran terbaik di pulau itu. Sambil menikmati makanannya, Victoria merasa bahwa ini adalah kesempatan langka untuk makan bersama pria yang pernah menjadi orang terkaya di dunia itu. Karena itu, dia bertanya kepada Gates, "Tuan Gates, bolehkah aku berfoto denganmu dan mempostingnya di Instagram?" Victoria ingin mengambil foto dirinya sedang makan malam dengan Gates dan kemudian mengunggahnya ke Instagram. Banyak orang berpikir bahwa orang yang benar-benar kaya akan lebih memilih untuk tidak menonjolkan diri dan menghindari memamerkan kekayaan mereka. Pada saat yang sama, mereka yang memamerkan mobil mewah dan tas desainer sebenarnya hanya berpura-pura menjadi pewaris generasi kedua yang kaya. Mereka yang benar-benar kaya tidak akan peduli akan hal ini. Itu benar-benar salah paham. Mereka yang berkecukupan adalah sekelompok orang yang memiliki kebutuhan materi yang lebih tinggi dan lebih suka memamerkan kekayaan mereka. Mereka tidak memamerkan mobil mewah mereka, bukan tas desainer matahari, karena bagi mereka, barang-barang itu hanyalah tas desainer yang tidak layak untuk dipamerkan. Di masa lalu, Victoria tidak pernah memamerkan dompet dan mobilnya di Instagram. Pengikutnya adalah semua orang yang mampu membeli barang-barang mewah ini, jadi tidak ada yang akan iri padanya bahkan jika dia melakukannya. Namun, foto dengan Bill Gates akan berbeda. Ada banyak orang kaya di dunia, tetapi siapa yang dapat memiliki kesempatan untuk makan malam dengan Bill Gates yang terkenal? Gates berkata sambil tersenyum, "Tentu saja, suatu kehormatan bagi saya untuk muncul di feed Instagram Anda." Jordan juga senang memuaskan sedikit kebutuhan Victoria akan kesombongan. Dia mengeluarkan ponselnya untuk mengambil foto. Dia kemudian mengunggah foto itu ke Instagram untuk Victoria. Tak lama kemudian, postingannya disukai banyak orang, dan dia bahkan menerima pesan pribadi. "Victoria, ada pesan." Jordan mengingatkan Victoria sambil memegang ponselnya. Victoria sedang mengobrol dengan Gates dengan gembira, jadi dia berkata, "Bantu aku melihatnya. Saya akan membalas nanti jika tidak ada yang mendesak." Victoria terbuka dan terbuka. Dia tidak menyembunyikan apapun dari Jordan. Jordan juga melihat isi pesan yang diterima Victoria. Yang pertama dari Stella. "Gadis, apa yang kamu lakukan di Tokyo? Anda bahkan sedang makan dengan Bill Gates. Lingkaran sosial Anda sangat mewah." Petik 2. "Kapan kamu akan kembali? Ketika Anda melakukannya, bergabunglah dengan perusahaan saya lagi. Aku minta maaf atas apa yang terjadi di masa lalu." Jordan berpunuk dengan dingin. Russell telah berdamai dengan keluarga Huxley atas nama Victoria. Sekarang setelah Victoria bertemu dan berteman dengan Bill Gates,
sepertinya sudah terlambat bagi Stella untuk mengatakan bahwa dia ingin berada di pihak Victoria. Beberapa saat kemudian, seorang pria bernama Arnold juga mengirimi Victoria teks, "Victoria, apa kamu di Tokyo dengan pacarmu? Apakah kalian berdua di sana untuk menonton Olimpiade?" Petik 2. Saya juga akan menemani istri dan anak saya ke Tokyo untuk menonton Olimpiade beberapa hari lagi. Bisakah kita bertemu kalau begitu? Jordan tidak tahu siapa Arnold atau apa yang dia lakukan untuk mencari nafkah. Apalagi Victoria punya banyak teman. Pada saat ini, saudara perempuan Victoria, Emily, juga mengirim pesan. "Vicky, kamu menjalani kehidupan yang mewah sekarang, ya?" Tanda tanya tanda seru. "Anda benar-benar bergaul dengan Bill Gates. Kapan kamu akan membawaku bersamamu?" Ah, saya bahkan tidak berani menyapa petinggi mega kaya ini ketika saya melayani penumpang. Petik 2. Juga, sekarang orang tua kita sudah tidak ada lagi, aku mengandalkanmu untuk pernikahanku. Cepat jodohkan aku dengan seorang pria. Anak laki-laki cantik seperti pacarmu akan hebat. Orang seperti dia hanya tipeku. Hahaha, anak laki-laki yang cantik. Mendengar deskripsi Emily tentang dia, Jordan terdiam. Saya seorang pria maskulin, sejak kapan saya menjadi anak laki-laki yang cantik? Petik 1. Jordan lebih muda dari Victoria dan memang tampak seperti anak laki-laki cantik yang lemah lembut yang akan patuh dan tahu cara membujuknya dengan baik. Namun, kenyataannya, Victoria lah yang sering bertingkah genit. Di depan Jordan, dia seperti gadis kecil. Jordan membalas langsung dengan ponsel Victoria. "Jordan bukan anak yang cantik. Tunjukkan rasa hormat kepada saudara iparmu." Yang mengejutkannya, Emily dengan cepat menjawab, "Kakakku tidak pernah menggunakan tanda seru saat mengirimiku pesan, siapa kamu?" Tanda tanya tanda seru kurung siku tutup. Jordan tercengang. Pasangan saudara perempuan ini sangat akrab satu sama lain. Jordan baru saja menggunakan beberapa tanda seru lagi, namun Emily tahu bahwa bukan Victoria yang menjawab. "Apakah kamu asteris susu asteris asteris laki-laki asteris?" Asteris ketawa jahat asteris. Emily mengirim teks lain dengan 3 emoji. Dia jelas-jelas mencoba berkata, "Apakah kamu anak muda yang cantik?" Petik 2. Emily sudah menebak bahwa Jordan yang membalas. "Berapa nomormu? Saya akan menambahkan kamu." Emily bertanya tanpa menunggu Jordan mengkonfirmasi apapun. Jordan mengunci telepon dan berhenti menjawab, tidak berani memberikan nomornya kepada Emily tanpa izin Victoria. Bagaimanapun, Emily adalah gadis cantik dengan temperamen dan sosok yang baik. Dia juga seusia dengan Jordan, dan itu akan dengan mudah menyebabkan kesalahpahaman. Jordan tidak tahu bahwa mantan istrinya, Hailey, telah melihat posting Instagram Victoria. Ketika Camdens bekerja sama dengan S Corporation untuk mengembangkan Hailey Residence, Hailey dan Victoria saling mengikuti di Instagram. Tetap saja, mereka tidak berhenti mengikuti satu sama lain terlepas dari semua insiden. Di Villa Giok, New York. Ketika Hailey melihat Instagram Victoria, dia sangat marah. Apa yang dia lakukan saat makan malam dengan pria kaya seperti Bill Gates? "Saya sangat cemburu. Dia pasti mengenalnya melalui lelaki tua yang adalah ayah gulanya. Aku ingin tahu apakah Jordan pergi ke Tokyo bersamanya. Aku harus meneleponnya untuk mencari tahu." Petik 2. Bab 204, Victoria menjadi wakil presiden lagi. Faktanya, Hailey telah menelepon Jordan 2 kali dalam 2 hari terakhir. Namun, Jordan telah berada di laut selama 2 hari terakhir, sehingga tidak ada penerimaan sinyal untuk ponselnya. Gates cukup aneh untuk meminjamkan Jordan kapal pesiar tanpa memberitahu dia tentang kata sandi Wi-Fi di kapal. Oleh karena itu, Hailey tidak dapat menghubungi Jordan di ponselnya. Jordan tiba-tiba menerima pesan. "Apakah kamu di sana? Apakah nyaman bagi Anda untuk menjawab panggilan?" Setelah melihat pesan itu, Jordan memakai sepatunya dan berpura-pura pergi ke kamar kecil. Ketika dia sampai di kamar kecil, dia menjawab, "Ada apa?" Hailey membalas panggilan itu dengan sangat cepat. "Kamu ada di mana sekarang?" Hailey langsung bertanya. "Tokyo," jawab Jordan jujur tanpa menyembunyikan apapun. Hailey terkejut mendengar jawabannya. "Kamu pergi ke Tokyo dengan Victoria. Apakah Anda makan malam dengan Bill Gates?" Petik 2. Ya, kenapa? Jordan tahu bahwa Hailey pasti cemburu karena Taipan sangat kaya seperti Bill Gates adalah favoritnya. Keluarga Camdens sudah menjadi keluarga kelas atas di Orlando,
Dan Hailey sudah menikah dengan Chaiden Husli yang kaya, tapi dia masih belum cukup fit untuk bergaul dengan orang seperti Bill Gates. Hailey bertanya, bukankah Victoria putus denganmu? Jordan tertawa dan berkata, mengapa dia memulai perpisahan tanpa alasan? Hailey berkata, jangan terlalu percaya diri, Jordan. Jika Russell ingin menikahi Victoria, dia pasti akan memilihnya daripada Anda. Yah, wanita manapun akan melakukannya. Petik 2. Apakah Anda di Tokyo untuk menonton pertandingan Olimpiade? Kurasa dia akan mencampakkanmu di akhir permainan. Perjalanan ini mungkin dimaksudkan sebagai kompensasi karena mencampakkanmu. Jika Hailey berada di tempat Victoria, dia akan memilih Russell dan putus dengan Jordan. Untuk menebus kesalahan Jordan, dia bahkan mungkin mengajaknya bepergian ke luar negeri bersama dan menikmati liburan sebelum melakukannya. Wanita tentara bayaran semuanya egois. Jordan hanya bisa mencibir, terima kasih atas perhatian Anda, tetapi Anda tidak perlu khawatir tentang Victoria dan saya. Jika tidak ada yang lain, saya tutup. Petik 2. Jordan langsung menutup telepon. Idiot itu, Jordan. Hailey sangat marah. Dia yakin Hailey telah melingkarkan Jordan di jarinya, seperti bagaimana dia melingkarkan Jordan di jarinya di masa lalu. Dia bukan wanita yang baik, jadi dia memutuskan bahwa semua wanita lain di dunia ini sama seperti dirinya. Oleh karena itu, Hailey menelepon suaminya, Chaiden, dan berkata, suamiku, aku ingin pergi ke Tokyo untuk menonton pertandingan Olimpiade. Petik 2. Pukul 12 siang, di Hotel Aman Tokyo. Itu adalah hotel paling mewah di Tokyo, yang dikenal sebagai resor di langit. Lobi, koridor antar kamar, dan area lainnya tidak tampak seperti hotel biasa. Jordan dan Victoria masuk ke suite mewah, gaya minimalis yang sangat disukai Jordan dan Victoria. Semua kamar mandi memiliki dekorasi bergaya Jepang. Seseorang dapat mandi menenangkan saraf di bak mandi yang penuh dengan air hangat sambil menikmati pemandangan indah melalui jendela dari lantai ke langit-langit. Tentu saja, Tuan Gates adalah orang yang memperlakukan mereka dengan fasilitas yang luar biasa ini. Selama beberapa hari ke depan, Jordan dan Victoria berencana untuk melakukan tur di Tokyo bersama Gates sambil menunggu Olimpiade dimulai. Namun, mereka merasa bahwa melakukan tur sendirian terlalu membosankan. Jordan ingin menyelesaikan masalah sambil bersenang-senang, yaitu merekrut wanita di Jepang dan membawa mereka kembali ke AS untuk bekerja sebagai kurir pengantar untuk menyaingi Breezy Express milik Husli. Setelah Victoria selesai mandi dan keluar dari kamar mandi, Jordan berkata, Victoria, kamu baru saja menerima telepon. Oh, Victoria mengambil ponselnya dan melihatnya, hanya untuk melihat bahwa itu adalah panggilan dari Arnold. Siapa itu? Apa kau tidak akan meneleponnya kembali? Jordan bertanya ketika dia menyadari bahwa Victoria sepertinya tidak berniat membalas telepon itu. Victoria berkata, oh, ini dari Perry Express. Saya pernah ke Perry Express untuk wawancara kerja sebelumnya. Jordan berpikir bahwa Arnold mungkin adalah orang yang dikirim adik perempuannya untuk mengatur agar Victoria mulai bekerja di Perry Express, jadi dia dengan cepat berkata, cepat dan telepon kembali. Petik 2. Victoria menggelengkan kepalanya dan berkata, saya melamar posisi manajer departemen sebelumnya, tetapi mereka menolak untuk mempekerjakan saya, jadi saya tidak ingin melamar pekerjaan di perusahaan itu lagi. Petik 2. Faktanya, alasan paling penting mengapa Victoria tidak ingin pergi ke Perry Express adalah Arnold, yang selalu menyembunyikan desain padanya. Jordan tidak menyadarinya sehingga dia lebih yakin, Perry Express adalah perusahaan yang cukup bagus. Mereka memiliki presiden baru sekarang, dan saya pikir mereka akan melakukan pekerjaan dengan baik di masa depan. Pertimbangkan perusahaan ini. Victoria memikirkannya dan bertanya, apakah Anda benar-benar ingin saya pergi ke Perry Express? Petik 2. Jordan mengangguk. Tentu saja, dia ingin Victoria bekerja di Perry Express. Dia sudah mengakuisisi seluruh perusahaan untuknya. Dia hanya menunggunya untuk mengambil posisi. Biarkan aku bertanya padanya tentang hal itu kalau begitu. Victoria mengangkat teleponnya dan menelepon Arnold kembali. Decker, maafkan aku baru saja mandi, dan aku tidak mendengar teleponku berdering. Ini sangat terlambat. Apakah ada sesuatu yang penting? Victoria bertanya dengan sopan. Arnold sangat gembira menerima telepon darinya. Kabar baik, kabar baik. Victoria,
Anda dapat mulai bekerja untuk Perry Express sebagai wakil CEO sekaligus sekretaris Dewan Direksi. Apa? Saya bisa mulai bekerja sebagai wakil CEO sekaligus sekretaris Dewan Direksi Perry Express. Petik 2. Victoria benar-benar tercengang. Meskipun dia sudah menduga bahwa Arnold akan menawarinya peran di Perry Express, dia tidak berharap diberi posisi wakil CEO. Victoria bertanya dengan kaget, itu tidak mungkin benar, bukan? Saya memerlukan persetujuan dari CEO perusahaan yang baru diangkat sebelum saya dapat menjadi wakil CEO, bukan? Apakah Anda menyebutkan saya kepada wanita muda yang merupakan CEO yang baru diangkat? Bahkan, dalam rapat direksi yang baru saja dilakukan Perry Express, adik perempuan Jordan itu memutuskan untuk menunjuk Victoria sebagai wakil CEO. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Arnold sama sekali. Namun, Arnold berkata, "Iya, saya berinisiatif untuk menyebutkan Anda kepada CEO kami yang baru diangkat, Miss Audrey. Kebetulan, Miss Audrey juga menginginkan seorang wanita yang mandiri dan mampu untuk membantunya. Jadi, saya merekomendasikan Anda segera." Petik 2. Victoria, untuk mengizinkanmu menjadi wakil CEO secara langsung, aku berusaha keras dan memohon pada Nona Audrey untuk waktu yang lama. Saya bahkan memberi banyak manfaat kepada anggota dewan lainnya sebelum mereka setuju. Victoria tersentuh mendengarnya. Dia tahu bahwa Arnold menyukainya, jadi tindakannya tidak mengejutkannya. Namun, Victoria ditempatkan di tempat yang sulit. Decker, posisi wakil CEO Perry Express menyenangkan bagiku tapi Victoria ingin mengatakan bahwa dia punya pacar, jadi dia tidak akan setuju dengan kesepakatan cabul perselingkuhan dengan Arnold pada orang penting mereka masing-masing selama perjalanan. Mendengar nada suara Victoria, Arnold berkata, "Victoria, jangan khawatir, aku tidak akan meminta apapun darimu, dan kamu tidak perlu menjanjikan apapun kepadaku." Petik 2. Betulkah? Kalau begitu, aku bersedia bekerja untuk Perry Express. Victoria langsung setuju. Arnold berkata, "Oke, kalau begitu saya akan memberi Anda nomor Nona Audrey, Anda dapat mengambil inisiatif untuk menghubunginya." Petik 2. Victoria kemudian mengirim SMS kepada adik perempuan Jordan, Audrey. Segera setelah dia melakukannya, Audrey mengiriminya permintaan panggilan video. "Halo, Nona Audrey," Victoria dengan cepat menyapa bos mudanya, merasa sedikit terkejut. Penampilan Audrey tidak sehebat Hailey dan Victoria, tetapi dia juga memiliki keanggunan seorang wanita bangsawan. Audrey melambai dengan penuh kasih kepada Victoria sebelum dia tiba-tiba berseru, "Hei, siapa pria di sampingmu itu?"